Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang MAL atau metode amenorrhea laktasi. Kabarnya MAL ini punya efektivitas tinggi sebagai KB, yaitu sebesar 98%. Kok bisa gitu ya? Syaratnya apa aja yang bisa membuat tinggi ini tadi? Persentase keberhasilannya. Sebelumnya silakan subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Bayi Bunda. Dikatakan MAL atau metode amenorrhea laktasi itu karena seperti ini. Amenorrhea adalah tidak haid ya. Laktasi adalah menyusui. Jadi Anda tidak haid selama masa menyusui. Ini bisa dipakai sebagai KB dengan persyaratan tertentu. Nanti saya akan ceritakan syaratnya apa aja. Nah, kenapa sih seorang wanita itu bisa nggak haid ya pada saat dia menyusui? Ceritanya gini, pada saat seorang wanita itu melahirkan bayi, ya, ada hormon reproduksi yang bernama estrogen dan progesteron, itu kadarnya menurun pada wanita tersebut, sehingga tidak ada ovum atau sel telur yang dilepaskan dari tubuhnya. Karena tidak ada sel telur, makanya dia tidak haid. Nah, pada saat dia berhubungan dengan suaminya, spermanya juga nggak bisa membuahi telur di sana, karena nggak ada telur emang yang bisa dibuahin. Oleh karena itu, Anda bisa nggak hamil nih, kalau misalnya Anda berhubungan di masa ini. Nah, itulah yang bisa digunakan sebagai KB alami. Terus syaratnya apa aja sih Bu Bidan? Syaratnya gini, yang pertama Anda belum pernah haid setelah masa nifas. Jadi pada saat masa nifas selesai, Anda nggak haid, nah ini masih bisa digunakan sebagai metode amenorrhea laktasi gitu. Nifas itu pada beberapa wanita beda-beda ya. Ada yang sekitar 40 hari udah selesai, ada yang sampai 56 hari baru selesai kayak gitu, nggak apa-apa. Setiap wanita punya konsentrasi hormon yang berbeda dalam tubuhnya. Jadi nggak bisa dipakai patokan harus berapa hari sih nifasnya gitu. Nah, dikatakan haid itu yang gimana Bu Bidan? Soalnya pada saat saya habis nifas itu ada keluar darah dikit-dikit kayak gitu. Nah, dikatakan haid itu bila gini Bun. Pada saat Anda haid minimal 2 hari, di antara 2 hari ini Anda menggunakan pembalut. Karena darah yang keluar banyak. Jadi meskipun Anda mengalami perdarahan sedikit demi sedikit ya selama 2 hari, tapi Anda menggunakan pembalut saking banyaknya itu darah yang keluar, ini sudah bisa dikatakan sebagai haid. Nah, kalau Anda melaksanakan metode amenorrhea laktasi, Anda nggak boleh haid dulu. Kalau sudah pernah haid berarti nggak bisa pakai metode amenorrhea laktasi gitu ya. Jadi persyaratan yang pertama untuk bisa digunakan sebagai metode amenorrhea laktasi adalah Anda tidak haid setelah nifas. Nah, persyaratan yang kedua ya, Anda menyusui bayi sesering mungkin, minimal selama sehari ya, selama 24 jam itu sekitar 8-12 kali Anda menyusui. Jadi nenen terus kayak gitu bayinya ya. Meskipun di malam hari. Nah, kalau malam biasanya bayinya tidur nyenyak gitu biasanya ya. Anda harus menyusui. Kalau misalnya Anda nggak menyusui, bisa aja hormon estrogen dan progesteron Anda kembali naik dan mengalami ovulasi di sana, mengalami pelepasan sel telur di sana. Kemudian syarat yang ketiga nih. Syarat yang ketiga, Anda menyusui bayi secara langsung atau direct breastfeeding. Menyusui bayi secara langsung. Untuk beberapa ibu yang meskipun dia memberikan ASI eksklusif, tapi dia nggak menyusui bayi secara langsung, ASInya diperah. Kemudian diberikan lewat media sendok atau dot misalnya ya. Ini sudah nggak bisa dikatakan efektif untuk melakukan metode amenorrhea laktasi. Seperti itu. Nah, metode amenorrhea laktasi ini hanya bisa dilakukan saat bayi usianya 0 sampai 6 bulan. Selepas 6 bulan, bayi sudah mendapatkan MPASI atau makanan pendamping. Oleh karena itu, Anda sudah tidak bisa melakukan metode amenorrhea laktasi setelah usianya 6 bulan. Karena pada saat dia udah dapat makan, biasanya bayinya agak kenyang kan ya. Frekuensi menurun saat menyusui. Misalnya biasanya menyusunya tiap 2 jam sekali, tiap 3 jam sekali, tapi karena bayi udah makan, dia menyusunya 4 jam sekali, kayak gitu. Itu juga
udah nggak bisa dipakai metode amenorelaktasi seperti itu. Oke, selamat menyusui ibu-ibu semuanya di rumah. Bila Anda dapat melengkapi syarat-syarat yang Bu Bidan maksud tadi, yang Bu Bidan jelaskan, insya Allah Anda juga bisa melakukan metode amenorelaktasi sebagai KB alami. Assalamualaikum.